Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin. Qayyumus samawati wal aradin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin al-mab'uts rahmatan lil alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din. Allahumma ij'al ma nata'allamu hujjatan lana la 'alaina. Amma ba'd, fa ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan kita alhamdulillah. Alhamdulillah atas kebaikan-kebaikannya, alhamdulillah atas pertolongannya, alhamdulillah atas kemudahannya, alhamdulillah atas taufiknya. Dengan pertolongan, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudahannya, kita semuanya bisa berkumpul di majelis ilmu untuk bersama-sama kita menuntut ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah sebagaimana telah mengumpulkan kita di majelis ilmu, mudah-mudahan Allah juga mengumpulkan kita semuanya bersama keluarga kita, orang tua kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan bersama-sama mengambil faedah dari sebuah kitab yang berjudul Al-Qaulus Sadid fi Maqasidit Tauhid, ya. Karya Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama yang wafat pada tahun 1376 Hijriah, ya. Dan beliau termasuk dari gurunya para guru kita, gurunya para masyayikh kita. Dan kitab ini merupakan ta'liq, catatan-catatan ringkas, ya. Catatan kecil tapi sangat bermanfaat terhadap kitab yang berjudul Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid, ya, yang ditulis oleh seorang ulama yang hidup di abad ke-12, ya, yaitu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang wafat pada tahun 1206 Hijriah. Ini kitab ini merupakan catatan-catatan, keterangan ringkas tapi sangat bermanfaat terhadap kitab Tauhid yang ditulis oleh ulama yang hidup di abad ke-12. Yang catatan-catatan ini kemudian diberi nama Al-Qaul As-Sadid fi Maqasidit Tauhid oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Ya. Dan kita akan memulai insyaallah pada kitab yang pertama atau bab yang pertama, dan juga mudah-mudahan bab yang kedua. Makanya tema malam hari ini kita gabungkan antara kewajiban bertauhid dengan keutamaannya. Tauhid, kewajiban dan keutamaannya. Kalau kita ditanya tauhid, tauhid itu dari kalimat wahada yuwahidu, ya, dari fi'il wahada yuwahidu, kemudian masdarnya tauhid, ya.
Artinya menjadikan sesuatu menjadi satu. Ini secara bahasa. Tapi yang kita maksud di sini adalah apa? Yang dimaksud dengan tauhid dalam pembahasan kitab ini adalah tauhidul ibadah. Tauhidul ibadah, yaitu apa? Mengesahkan Allah dalam peribadatan, ya, mengesahkan Allah dalam peribadatan kepadanya. Artinya Allah lah satu-satunya yang diibadahi. Satu-satunya, berarti tidak ada duanya. Ya, oleh karena itu tauhid ini sebetulnya makna dari kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah itu memiliki dua rukun. Apa jamaah? Rukun yang pertama la ilaha, yaitu menafikan. Rukun yang kedua illallah, yaitu apa? Menetapkan. Makanya orang tidak akan dikatakan bertauhid hingga dia mewujudkan dua-duanya. Ya, yaitu apa? Menafikan, meniadakan, dan menetapkan. Meniadakan siapa? Meniadakan secara umum, secara keseluruhan. Semuanya ditiadakan. Dan menetapkan secara khusus. Menetapkan secara khusus satu-satunya yang tidak ada duanya. Siapa yang ditiadakan? Yang ditiadakan adalah selain Allah. Semuanya ditiadakan, dinafikan. Yang ditetapkan secara khusus yaitu siapa? Allah. Itu namanya tauhid. Sehingga tidak akan terwujud tauhid ini kecuali dengan apa? Meniadakan dan dengan menetapkan. Jadi kalau hanya menetapkan Allah, apakah sudah bertauhid? Belum. Ya. Sampai meniadakan selain Allah. Sampai meniadakan yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tauhid. Bisa difahami apa tidak jamaah? Nah, tauhid memiliki berapa rukun? Dua. Yaitu apa? Menafikan dan menetapkan. Dan tauhid ini adalah makna dari la ilaha illallah. Apa hukumnya? Apa hukumnya bertauhid? Hukumnya wajib. Bahkan ini perintah pertama. Bahkan ini maksud diciptakannya manusia. Bahkan ini juga hikmah diutusnya para rasul. Kenapa Allah mengutus para rasul? Kenapa Allah mengutus para rasul? Untuk mengajak manusia untuk bertauhid. Apakah manusia pada asalnya berbuat kesyirikan? Apakah manusia pada asalnya beribadah kepada Allah dan selain Allah? Manusia pertama siapa? Nabi Adam alaihissalam. Apakah beliau beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah? Atau hanya beribadah kepada Allah saja? Nabi Adam dan istrinya beribadah kepada Allah dan selain Allah, atau beribadah kepada Allah saja dan tidak beribadah kepada selainnya? Yang mana jemaah? Yang pertama, Nabi Adam istrinya itu beribadah kepada Allah dan meninggalkan selain Allah. Begitu pula putra-putranya. Terus sampai generasi demi generasi tidak ada yang beribadah kepada selain Allah. Sampai 10 abad. Sampai 10 abad. Satu abad itu berapa tahun? 100 tahun. Sampai 10 abad itu manusia itu beribadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah. Kemudian Allah mengutus Rasul yang pertama. Siapa? Siapa jemaah? Siapa Rasul pertama?
Nuh alaihissalam. Ya. Nuh alaihissalam itu rasul yang pertama. Kenapa Allah mengutus rasul yang pertama ini? Kenapa Allah mengutus Nabi Nuh? Karena ada peribadatan kepada selain Allah. Ketika manusia beribadah kepada selain Allah, di samping beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah, maka Allah mengutus rasulnya. Rasul yang pertama diutus oleh Allah mengajak kepada apa? Kepada la ilaha illallah. Berarti mengajak kepada tauhid. Kenapa diutus? Rasul yang pertama mengajak kepada tauhid karena terjadi pada kehidupan manusia peribadatan kepada selain Allah. Ya. Jadi kalau begitu tauhid apa hukumnya? Wajib. Bahkan ini perintah yang pertama. Ya. Kemudian setelah itu diutus rasul yang kedua, diutus rasul yang ketiga. Kenapa Allah mengutus para rasul ini? Karena terjadi peribadatan kepada selain Allah di muka bumi ini. Sampai akhirnya Allah mengutus penutup para nabi. Siapa? Siapa penutup para nabi? Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa Allah mengutus Nabi Muhammad SAW? Karena ada peribadatan kepada selain Allah. Karena ada peribadatan kepada selain Allah. Dan begitulah seluruh para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak manusia kepada tauhid. Artinya apa? Apa tidak artinya tauhid? Untuk mengesahkan Allah dalam beribadah, untuk meniadakan selain Allah, dan untuk menetapkan Allah satu-satunya sebagai sesembahan yang diibadahi. Ya. Dan inilah makna dari la ilaha illallah. Jadi kalau kita ditanya apa itu makna la ilaha illallah? La ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang benar. Tidak ada sesembahan yang benar. Illallah selain Allah. Kalau diartikan tidak ada sesembahan selain Allah cukup enggak? Diartikan tidak ada sesembahan selain Allah cukup apa tidak? Tidak cukup, karena sesembahan selain Allah banyak. Bagaimana kita katakan tidak ada sesembahan selain Allah? Banyak sesembahan selain Allah. Terus apa maksudnya la ilaha illallah? Maksudnya tidak ada sesembahan yang benar. Berarti yang selain Allah itu batil, itu maksudnya. Bukan maknanya tidak ada sesembahan selain Allah, bukan. Atau tidak ada pencipta selain Allah, bukan itu maksudnya. Atau tidak ada Tuhan selain Allah, bukan itu maksud dari la ilaha illallah. Ya. Maksud dari la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang benar. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar. Jadi harus ada kalimat apa? Dengan benar. Kenapa? Karena sesembahan selain Allah itu sesembahan yang batil. Dan itulah maksud diciptakannya manusia, dan itulah juga maksud diutusnya para rasul. Makanya disebutkan dalam bab yang pertama di sini ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah. Maksudnya apa? Maksudnya beribadah apa? Beribadah kepada Allah cukup? Tidak cukup. Beribadah kepada Allah dan meninggalkan selain Allah. Itu maksudnya. Itu maksud diciptakannya kita. Beribadah kepada Allah dan meninggalkan selain Allah. Itu yang namanya tauhid. Makanya
para salaf, di antara para salaf menafsirkan ayat untuk beribadah maksudnya untuk bertauhid. Ya. Jadi semua ibadah itu harus dengan tauhid. Ibadah kok tidak dengan tauhid, maka bukan ibadah. Bukan ibadah. Ya. Jadi tidak cukup beribadah kepada Allah. Harus ada satu lagi apa? Meninggalkan selain Allah. Harus ada meninggalkan selain Allah. Oleh karena itu disebutkan di sini ayat yang kedua, wa ma arsalna min qablika min rasulin wa ma arsalna bukan wa ma arsalna wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut, dalam surat An-Nahl ayat 36 dibawakan dalam bab pertama. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Untuk apa? Ani'budullah, agar mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah. Cukup? Cukup atau belum? Belum. Lanjutannya apa? Wajtanibut taghut, dan meninggalkan sesembahan selain Allah. Bahkan bukan hanya meninggalkan, menjauhi. Beda enggak meninggalkan sama menjauhi? Ya? Kalau meninggalkan bisa masih dekat. Di sini menjauhi, meninggal dan sejauh-jauhnya menjauhi semua sesembahan selain Allah. Kalau masih beribadah kepada sesembahan selain Allah, maka dia tidak bertauhid, meskipun dia beribadah kepada Allah. Meskipun dia beribadah kepada Allah, tapi tidak meninggalkan sesembahan selain Allah, maka belum bertauhid. Ya, maka ini ya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya tauhid, wajibnya tauhid. Bahkan kalau kita buka Al-Qur'an, perintah pertama fi'il amr. Tahu fi'il amr ya? Kata perintah. Jadi dalam bahasa Arab itu ada kata kerja, ada kata perintah, ada fi'il madhi, kata kerja yang menunjukkan telah, ada fi'il mudhari, kata kerja yang menunjukkan apa? Sedang. Fi'il amr, kata perintah yang pertama di dalam Al-Qur'an apa? Kata perintah yang pertama di dalam Al-Qur'an adalah apa? Adalah tauhid. Perintah bertauhid. Dan kata larangan yang pertama di dalam Al-Qur'an juga apa? Larangan untuk beribadah kepada selain Allah. Itu larangan yang pertama. Ya. Dalam surat apa ini? Surat Al-Baqarah. Allah berfirman, ya ayyuhan nas su'budu rabbakum. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Apa maksudnya beribadah tadi? Tauhid. Beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Semua ibadah yang ada dalam Al-Quran itu maksudnya tauhid. Beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Wa'budullah. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian. Alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Terus ayatnya kemudian ditutup ayat ini dengan apa? Fala taj'alu lillahi andada, dan janganlah kalian jadikan selain Allah sebagai tandingan untuk diibadahi. Jangan kalian menjadikan selain Allah sebagai tandingan yang diibadahi. Jadi perintah pertama, kata perintah pertama di dalam Al-Quran adalah tauhid, dan larangan yang pertama di dalam Al-Quran adalah larangan untuk beribadah kepada selain Allah. Ya, maka jelas tentang apa? Kewajibannya. Paham ya? Kan tema kita apa tadi? Tauhid, kewajiban dan keutamaan. Ya. Kurang keutamaan ini.
keutamaan itu nanti masuk pada bab yang kedua. Sebelum kita membahas keutamaannya, kita akan baca bagaimana keterangan atau catatan kecil tapi penting dari penulis kitab Al-Qaul As-Sadid, ya. Kata beliau di dalam catatan kecil terhadap kitab Tauhid ini, kata beliau, hadhihi tarjamah tadullu ala maqsudi hadzal kitab min awwalihi ila akhirih. Terjemah ini maksudnya bab tauhid, tapi menggunakan istilah terjemah. Kenapa? Kenapa bab disebut dengan terjemah? Karena bab tauhid atau bab wajibnya tauhid itu menerjemahkan apa yang ada di dalam hatinya penulis. Menerjemahkan apa yang ada di hatinya penulis. Menerjemahkan itu apa ya? Mengungkapkan apa yang ada di hatinya penulis, sehingga bab diistilahkan dengan terjemah. Terjemah ini, bab ini, ya, menunjukkan maksud dari kitab ini. Maksud dari kitab ini. Jadi bab pertama itu adalah Kitabut Tauhid. Jadi kalau kita baca buku ini, buku Tauhid itu setelah mu'alif mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian setelah itu mengatakan Kitabut Tauhid langsung. Tidak pakai apa? Tidak pakai muqaddimah. Tidak pakai Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah, ini adalah kitab ini enggak pakai itu. Langsung Bismillahirrahmanirrahim, langsung Kitabut Tauhid. Ya. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa kitab ini dari awal sampai akhir, ya, sampai berapa bab ini? Ya, sekitar 65 bab, ya. Dari bab pertama sampai bab yang ke 67 atau 68, ya, tergantung cara menghitungnya. Ya. Kita akan dapati dari seluruh bab, dari awal sampai, ya, bab yang terakhir itu menjelaskan tentang apa? Tauhid. Isinya tentang tauhid. Nah, jadi menjelaskan tentang la ilaha illallah. Ya. Jadi menjelaskan la ilaha illallah saja sampai berbab-bab. Ya, sampai apa? Sampai dengan menyebutkan bab ini yang isinya semuanya tentang apa? Tentang tauhid atau terkait dengan tauhid. Kenapa sampai berbab-bab seperti ini? Padahal kalimat tauhid itu cuma kalimat la ilaha illallah. Kenapa jadi penjelasannya banyak sekali sampai 60 lebih bab? Ya. Karena apa? Karena banyak orang-orang yang tidak paham. Banyak orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi perbuatannya bertentangan dengan ucapannya. Ya, bertentangan dengan ucapannya. Sehingga dijelaskan dengan sejelas-jelasnya maksud dari la ilaha illallah oleh ulama yang hidup di abad ke-12 ini. Yang kemudian dikasih catatan ringkas oleh ulama yang hidup di abad ke-13 atau 14, ya, yang wafat pada tahun 1376. Ya, walihada istaghna biha 'anil khutbah. Makanya muallif di sini tidak memulai dengan muqaddimah, enggak ada innal hamdalillah atau alhamdulillah, enggak ada di sini. Karena apa? Karena ini pembahasan yang penting, ya. Tidak perlu ada
keterangan karena saking pentingnya. Jadi langsung saja kepada pembahasan. Nah, inna hadzal kitab yashtamilu ala tauhid al-ilahiyah wal ibadah bidzikri ahkamihi wa hududihi wa syurutihi wa fadlihi wa barahinihi wa usulihi wa tafasilihi wa asbabihi wa samaratihi wa muqtadayatihi wa ma yazdadu bihi wa yuqawwihi aw yud'ifuhu aw yuwahhihi. Nah, wa ma bihi yatimmu aw yakmul. Nah, ya. Jadi kenapa jadi panjang pembahasannya padahal itu cuma la ilaha illallah? Karena di sini disebutkan tentang hukum-hukum yang terkait dengannya, syarat-syaratnya, keutamaan-keutamaannya, bukti wajibnya tauhid, ya. Sebab-sebab kewajiban bertauhid, kemudian buah dari bertauhid, kemudian apa kandungan tauhid, apa yang membuat bertambahnya tauhid, apa yang menyebabkan berkurangnya atau melemahnya tauhid. Jadi panjang jadinya. Jadi pembahasannya menjadi sangat banyak, ya. Dan kalau kita ringkas, ya, kalau kita kelompok-kelompokkan, kalau kita klasifikasikan, kita akan dapatkan 5 bab yang pertama. 5 bab yang pertama itu kedudukannya seperti muqaddimah. Kedudukannya seperti muqaddimah. Jadi bab yang pertama sampai bab yang ke-5. Bab berikutnya kalau kita kelompokkan dari bab-bab yang ada itu menjelaskan tentang tafsir dari tauhid. Tafsir dari tauhid, dan pada pembahasan tafsir dari tauhid penulis menyebutkan macam-macam syirik. Dari pembahasan tentang tafsir tauhid, penulis kitab ini menyebutkan bab termasuk syirik adalah ini, termasuk syirik adalah ini, termasuk syirik adalah ini. Jadi menjelaskan tauhid tapi dengan syirik. Menjelaskan tauhid tapi dengan menyebutkan macam-macam syirik. Itu namanya tafsir. Loh, tafsir tauhid tapi kok penjelasannya tentang syirik, apa hubungannya? Ini dalam istilah para ulama tafsir dengan kebalikannya. Jadi kadang-kadang ulama itu menafsirkan sesuatu dengan kebalikan dari sesuatu itu. Bisa dipahami apa tidak ya? Jadi kadang-kadang ulama itu menjelaskan tafsir dari sesuatu dengan menyebutkan apa? Kebalikannya. Kalau kita tahu kebalikannya, maka kita tahu tafsir dari sesuatu itu. Ini kalau kita klasifikasikan pembahasan yang kedua tentang tafsir tauhid. Yang pertama tadi apa? Muqaddimah. Isinya berapa bab? 5 bab. Itu posisinya kalau kita klasifikasikan kayak muqaddimah. Kitab ini kan tidak ada muqaddimahnya. Tapi bab yang 5 pertama itu seperti apa? Seperti muqaddimah. Jadi kalau kita bahas sekarang 5 bab itu sebetulnya bagus. Tapi kan waktunya nggak cukup. 2 bab saja kita mungkin enggak. Tapi sebetulnya 5 bab ini posisinya seperti muqaddimah. Barulah setelah muqaddimah bab berikutnya tentang tafsir tauhid. Yang isinya apa? Bab tentang termasuk dari syirik adalah ini, termasuk dari syirik adalah ini. Menafsirkan tauhid tapi dengan menyebutkan contoh-contoh apa? Syirik. Apa hubungannya menafsirkan tauhid kok menyebutkan contoh-contoh syirik? Karena ini model penafsiran dengan kebalikannya. Gitu. Ya, kita sebutkan 2 dulu lah. Ya. Kita klasifikasikan 2 dulu. Nanti kalau kita klasifikasikan lagi, pembahasan kitab ini jadi apa? Jadi tergambar ringkas sedikit. Meskipun babnya banyak, tapi kalau kita kelompok-kelompokkan itu jadi sedikit. Ya, kemudian
kata beliau, "I'lam anna tauhid al-mutlaq al-ilmu wal i'tirafu bi tafarrudir rabb bi sifatil kamal wal iqrar bi tauhidihi bi sifatil 'azamah wal jalal wa ifraduhu wahdah bil ibadah wa huwa salasatu aqsam." Kemudian beliau menyebutkan definisi tauhid secara lengkap. Tauhid itu apa? Tauhid itu adalah ilmu dan keyakinan terkait dengan apa? Keesaan Allah dalam sifat-sifatnya. Keesaan Allah artinya satu-satunya dalam kesempurnaan sifat. Dan keyakinan pernyataan tentang keesaan Allah dalam satu-satunya yang diibadahi. Ya. Sebelumnya tadi keesaan Allah dalam satu-satunya Rob, sebagai Rob yang sempurna. Ya. Jadi kalau kita sebutkan ini definisi yang luar biasa dari muallif, mendefinisikan tauhid secara lengkap. Jadi tauhid itu mengesahkan Allah dalam dalam rububiyahnya, mengesahkan Allah, keyakinan tentang keesaan Allah dalam rububiyahnya yang sempurna. Kemudian mengesahkan Allah dalam sifat-sifatnya, ya, dan juga mengesahkan Allah dalam beribadah. Oleh karena itu kalau kita bagi tauhid ada 3. Kata beliau, wa huwa salah satu aqsam. Kalau dibagi tauhid menjadi 3. Siapa yang tahu? Tauhid apa? Rububiyah, uluhiyah, al-asma was sifat. Ini tauhid secara lengkap. Apa kaitannya tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat? Punya kaitan apa tidak? Apa kaitannya? Apa kaitannya tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat? Ya, kita langsung ke belakang di sini ya. Beliau mengatakan bahwa apa? Ketiga tauhid ini saling berkaitan. Ketiga tauhid ini saling berkaitan. Apa kaitannya? Ya. Bahwasanya tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat itu mengharuskan tauhid uluhiyah. Mengharuskan tauhid uluhiyah. Paham? Paham atau tidak? Tauhid rububiyah itu apa? Mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah. Ya, mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah. Perbuatan Allah itu apa? Contohnya perbuatan Allah mencipta, terus mengatur, terus memberi rizki, menghidupkan, mematikan. Ini hanya Allah satu-satunya. Maka kita esahkan Allah dalam perbuatan ini. Tidak ada selain Allah. Ini namanya tauhid rububiyah. Yang kedua tauhid asma wa sifat. Mengesahkan Allah dalam sifat-sifatnya. Dengan kita menetapkan sifat tersebut dan kita sucikan dari keserupaan dengan sifat makhluk. Karena sifat ini sifat yang sempurna. Seluruh sifat Allah itu sifat yang sempurna. Ketika seseorang sudah mentauhidkan Allah dalam rububiyah dan dalam asma wa sifat, maka mengharuskan dia untuk mentauhidkan Allah dalam hal ibadah. Bagaimana seorang sudah meyakini Allah satu-satunya pencipta, Allah satu-satunya yang memiliki sifat yang sempurna, kok beribadah kepada selain Allah? Bagaimana ini? Berarti dia beribadah kepada yang bukan pencipta. Berarti dia beribadah kepada yang tidak sempurna. Dan ini terjadi pada orang-orang musyrikin ya, sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Orang-orang musyrikin itu meyakini Allah sebagai pencipta. Tapi mengapa mereka beribadah kepada selain Allah? Ya karena mereka mengikuti adat
istiadat nenek moyang mereka yang biasa beribadah kepada selain Allah. Maka Allah utus Rasulnya untuk mengingatkan, kalau kamu meyakini Allah sebagai satu-satunya pencipta, Allah memiliki nama-nama dan sifat yang sempurna, berarti kamu harusnya tidak beribadah kepada selain Allah. Harusnya kamu tinggalkan selain Allah. Tapi ajakan ini diterima apa tidak? Ajakan ini tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Karena mereka mendahulukan mengikuti nenek moyang, fanatik, tidak mau mikir. Padahal kalau mau mikir, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat mengharuskan orang yang telah mentauhidkannya untuk beribadah hanya kepada Allah. Harusnya begitu. Ini kaitannya. Ini kaitan tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat dengan tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Dan tauhid ibadah itu mengandung dua tauhid ini. Tauhid ibadah, orang yang telah mentauhidkan Allah dalam beribadah, berarti dia beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan sesembahan selain Allah. Maka otomatis orang ini sudah meyakini Allah sebagai satu-satunya pencipta, Allah sebagai satu-satunya yang mengatur alam semesta, Allah sebagai satu-satunya yang memiliki nama dan sifat yang sempurna. Itu sudah otomatis. Orang yang sudah mentauhidkan Allah dalam uluhiyah, maka otomatis dia telah mentauhidkan Allah dalam rububiyah dan asma wa sifat. Itu kaitannya antara ketiga tauhid ini. Nah, dan kemudian dikatakan di dalam kitab ini, wa hadzal akhir yastalzim al-qismaini al-awwalaini wa yatadammanuhuma. Maka tauhid uluhiyah itu mengharuskan orang itu untuk maka tauhid rububiyah dan asma wa sifat mengharuskan orang tersebut untuk mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah. Dan tauhid uluhiyah mengandung tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Ya, ini kaitannya. Wa maqsudu da'watir rusul min awwalihim ila akhirihim. Ini ada sebagian yang saya tidak baca supaya lebih jelas. Nah, wa maqsud da'wati ar-rusul min awwalihim ila akhirihim ad-da'wah ila hadza tauhid. Dan maksud dari dakwahnya para rasul, dari rasul pertama sampai rasul terakhir, ini adalah mengajak kepada tauhid. Dan itulah maksud diciptakannya manusia. Oleh karena itu hendaknya kita terus di atas tauhid sampai ajal mendatangi kita. Makanya Nabi bersabda, man akhiru kalamihi man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ucapan akhirnya itu la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi tauhid itu dari awal sampai akhir. Jangan cuma di awal tauhid tapi di akhirnya tidak bertauhid. Ya. Maka kalau dia tidak bertauhid, ibadah yang dia lakukan itu tidak bernilai sebagai ibadah. Ibadah yang dia lakukan tidak bernilai sebagai ibadah. Paham tidak? Jadi ada orang kafir beribadah kepada Allah. Ada enggak orang kafir beribadah kepada Allah? Ada apa tidak? Ada. Bernilai ibadah apa tidak itu? Tidak bernilai ibadah. Meskipun dia beribadah. Berarti agamanya sama enggak dengan agama Islam? Dia agamanya bukan Islam. Dia beribadah kepada Allah. Apakah ibadahnya diterima?
Orang kafir kalau beribadah diterima apa tidak? Hah? Tidak. Dia beribadah kepada Allah. Apakah kemudian agamanya dia sama dengan agama Islam? Dengan beribadahnya dia kepada Allah, apakah sama dengan agama kita? Tidak. Terus bedanya di mana? Kan sama-sama beribadah kepada Allah. Kita beribadah kepada Allah apa tidak? Orang Islam beribadah kepada Allah apa tidak? Orang kafir ada nggak yang beribadah kepada Allah? Hah? Ada nggak? Ada. Terus agamanya berarti sama apa tidak? Beda. Kenapa beda? Hah? Orang Islam bertauhid. Orang kafir tidak bertauhid. Orang kafir tidak bertauhid. Berarti ibadahnya orang kafir tidak akan diterima oleh Allah. Ya. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun ibadah itu. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Wahai orang kafir, aku tidak beribadah seperti ibadah kalian. Saya beribadah kepada Allah, kalian beribadah kepada Allah, tapi tidak sama. Kenapa? La a'budu ma ta'budun. Aku beribadah kepada Allah, kalian beribadah kepada Allah, tapi tidak sama. Karena ibadah saya hanya untuk Allah, ibadah kalian untuk Allah dan untuk selain Allah. Terus jadinya sama apa tidak agamanya? Lakum dinukum. Lihat, beda, agama kita beda. Agama kita beda. Agama saya tauhid. Sama-sama beribadah kepada Allah, tapi beda. Saya Islam, kamu bukan Islam. Kenapa? Karena tidak bertauhid. Maka di sini pentingnya untuk kita memahami tauhid dan wajib untuk kita mewujudkan tauhid, ya, untuk kemudian kita mendapatkan keutamaan. Diantaranya ibadah kita akan menjadi ibadah yang dinilai ibadah oleh Allah. Sementara ibadahnya orang-orang yang tidak bertauhid tidak bernilai sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu dari keutamaan tauhid dan masih banyak keutamaan yang lainnya. Insyaallah kita sampaikan pada pertemuan berikutnya masih tentang keutamaan tauhid, ya, untuk kita pelajari bersama insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah senantiasa memperbaiki agama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan untuk urusan dunia kita, memberikan kebaikan untuk urusan akhirat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dosa-dosa orang tua kita, dosa-dosa guru-guru kita, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.